Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amarul Umam dan di sini saya bertugas untuk membuka materi presentasi pada kali ini, di mana kami akan menjelaskan tentang PMOS atau panel P-channel metal oxide semikonduktor. Nah, seperti yang kita tahu, rangkaian listrik itu terdiri atas komponen-komponen. Nah, salah satu komponennya yaitu transistor. Ternyata transistor juga terbagi dalam beberapa macam, termasuk adalah metal oxide semikonduktor. Nah, dari metal oxide semikonduktor juga ada dua jenis juga, yakni PMOS dan CMOS. Ada beberapa jenis, yakni PMOS, CMOS, dan NMOS. Mungkin di sini kami akan menjelaskan PMOS. PMOS merupakan metal oxide semikonduktor jenis transistor efek medan atau MOSFET yang menggunakan Hall sebagai pembawa muatan utama. PMOS memiliki saluran channel yang dibentuk oleh material tipe P terletak antara short dan drain. Cara kerja PMOS itu struktur dasarnya yaitu terminal short, drain, dan gate, serta di mana short sebagai terminal arus Hall masuk dan drain sebagai terminal arus Hall keluar, sedangkan gate itu sebagai pengontrol gitu. Dan untuk bodinya yaitu subtrak sebagai tipe semikonduktor yang terhubung ke short untuk menyederhanakan operasi gitu. Nah, ternyata struktur dari channel P tersebut tidak hanya itu ada terbagi lagi gitu. Ada jenisnya yaitu MOSFET channel P. Itu terbagi atas dua, yaitu tipe depletion dan tipe enhancement. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau mungkin ada yang pernah mengenal nih depletion atau enhancement. Dan kita juga bisa mengetahui dengan bagaimana sih enhancement dan depletion. Nah, enhancement itu akan on itu ketika tanpa tegangan gate atau PMOS tipe enhancement secara default maka akan mati gitu ketika CPGS-nya 0. Kenapa? Karena enhancement itu secara sederhana atau secara nilai awalnya dia tidak memiliki saluran antara short ke drain gitu. Jadi ketika CPGS-nya 0 maka dia akan mati. Ini berarti tidak ada arus yang mengalir antara drain dan short. Untuk menghidupkan PMOS enhancement, PGS harus lebih negatif dari tegangan ambang atau PTH. Misalnya jika PTH adalah minus 2 volt, maka PGS harus lebih negatif dari minus 2 volt. Misalnya minus 3 volt untuk memungkinkan arus mengalir. Prinsip kerja dari tegangan gate negatif diterapkan dari Hall ditarik ke channel dekat gate membentuk jalur konduktif antara drain dan short. Nah, untuk PMOS tipe depletion itu kondisi tanpa tegangan, di mana ketika kondisi PGS-nya 0 maka PMOS tipe depletion itu akan nyala. Kenapa? Karena PMOS tipe depletion itu memiliki jalur dari awalnya. Secara defaultnya dia sudah memiliki jalur nih, dan konduktif ketika tidak ada tegangan pada gate. Ini berarti arus dapat mengalir antara drain dan short tanpa perlu tegangan gate. Dan untuk mematikan PMOS depletion kita hanya perlu membuat PGS-nya lebih positif. Misalnya jika PTH adalah minus 2 volt maka PGS-nya harus lebih positif nih. Bisa 1 volt ataupun untuk menghentikannya atau lebih dari negatif itu. Dan prinsip kerja dari si PMOS tipe depletion ini di mana tegangan gate positif diterapkan, maka Hall di channel terdorong menjauh dari gate mengurangi jumlah pembawa muatan di channel dan menghentikan arus gitu. Mungkin secara sederhananya kita bisa bayangkan PMOS itu sebagai ada keran, ada saluran, dan ada air yang mengalir gitu. Nah, bayangkan keran mati saat pegangan normal gitu.
pegangan netral atau PGA sama dengan 0. Dalam posisi normal, maka keran tidak akan mengalir saat air pegangan netral, seperti PMOS tipe enhancement yang mati saat tidak ada tegangan gate, dan menghidupkan keran dengan memutar tegangan ke arah tertentu, yaitu PGS negatif. Teman-teman hanya perlu memutar pegangan ke arah tertentu dan memberi tegangan negatif agar mulai mengalir gitu, secara sederhananya. Dan untuk tipe depletion sendiri, teman-teman bisa membayangkan juga nih, keran yang selalu mengalir saat pegangan netral atau saat, jadi kerannya terus mengalir aja gitu. Secara default selalu mengalirkan air dengan tegangan netral seperti PMOS tipe depletion yang selalu nyala saat tidak ada tegangan gate. Untuk mematikan kerannya hanya perlu memutar pegangan ke arah berlawanan atau ke arah positif untuk menghentikan aliran air yang hanya perlu memutar. Dan ini mirip dengan PMOS depletion yang membutuhkan tegangan positif untuk mematikan. Nah, di sini ada tips untuk mengingat secara sederhana nih PMOS tipe enhancement dan depletion. Secara sederhananya kita bisa bayangkan saja. PMOS enhancement itu keran yang perlu diputar untuk menyala, dan PMOS depletion itu keran yang selalu menyala dan perlu diputar untuk membuatnya mati gitu. Dan prinsip kerja dari MOSFET tersebut itu adalah tegangan negatif, di mana tegangan negatif diterapkan pada gate menciptakan lapisan deplesi dan aliran arus yang mengalir dari sumber saluran saat tegangan drain positif, serta impedansi tinggi. Rangkaian gate memiliki impedansi tinggi yang membutuhkan daya rendah, serta karakteristik nih dan performa MOSFET channel P itu ada tegangan threshold atau PTH dan kurva karakteristik dan serta resistansi on off. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Sadam Fauzan Pratama. Terima kasih. Di sini saya Sadam Fauzan Pratama akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Dodol Umam mengenai PMOS. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan MOSFET channel P. Keunggulannya di antara itu ada daya rendah, kecepatan tinggi, dan ukurannya kecil. Keunggulan konsisten rendah terutama dalam keadaan standby, ketahanan terhadap kebocoran arus yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa teknologi lainnya. Meskipun ada kekurangannya, yaitu mobilitas Hall pembawa muatan di PMOS lebih rendah dibandingkan dengan elektron di NMOS, yang berarti PMOS biasanya memiliki kecepatan switching yang lebih rendah. Adapun perbandingan dari PMOS, NMOS, dan CMOS, yaitu kalau PMOS keunggulannya yaitu bias negatif kadang lebih mudah untuk aplikasi analog, lebih tahan terhadap noise, baik sebagai elemen pull up dalam rangkaian. Adapun kelemahannya itu mobilitas Hall-nya rendah seperti apa yang saya bicarakan tadi. Terus adalah kurang efisien dalam konsumsi daya, memerlukan area chip yang lebih besar. Dan untuk NMOS, N-channel MOSFET, keunggulannya yaitu mobilitas elektron yang lebih tinggi, lebih efisien dalam konsumsi daya, ukuran lebih kecil untuk konduktansi yang sama. Untuk kelemahannya, memerlukan bias positif, lebih rentan terhadap noise. Adapun NMOS komplikasi MOSFET, keunggulannya yaitu konsumsi daya statis sangat rendah, kecepatan operasi tinggi dengan efisiensi yang baik, lebih tahan terhadap noise, efisiensi yang baik dalam chip. Kelemahannya, desain sirkuit lebih kompleks, biaya produksi lebih tinggi. Adapun ada di sini ada gambar tentang aplikasi MOSFET channel P. Yang pertama, gambar pertama itu saklar elektronik mengendalikan arus dengan tegangan dalam rangkaian elektronik, bisa dilihat dalam rangkaian tersebut. Terus ada rangkaian amplifier, yaitu memperkuat sinyal listrik dalam berbagai jenis amplifier. Terus ada konverter daya, yaitu mengubah arus dan tegangan dalam rangkaian satu daya, seperti gambar tersebut. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan penggunaan MOSFET channel P. Adapun ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu sensitivitas, rentan terhadap kerusakan akibat muatan statis. Terus juga karakteristik tidak ideal. Kenapa? Karena membutuhkan kompensasi untuk variasi karakteristik, dan komplikasi desain juga desain rangkaian yang lebih rumit daripada MOSFET tipe N.
Dan untuk kesimpulan dan penutup, transistor PMOS adalah komponen paling desain perangkaian elektronik modern, baik dalam aplikasi digital maupun analog. Memahami cara kerja dan karakteristiknya memungkinkan para insinyur untuk merancang sistem yang lebih baik dan efisien dan andal. Adapun MOSFET channel P memiliki struktur prinsip kerja dan karakteristik untuk yang membuatnya banyak digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. Namun, terdapat juga tantangan dalam penggunaan yang perlu diperhatikan. Adapun pertanyaan-pertanyaannya yang akan saya bahas di kali ini tentang PMOS, yaitu pertanyaan dari saudara Raza yang dimana dia menanyakan bahwasannya saya Muhammad Arya dulu ya. Jadi Muhammad Arya itu mengenai cara membedakan antara PMOS enchantment mode dan PMOS depletion mode. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. PMOS enchantment mode yaitu simbol dan struktur. Simbol adalah ada garis putus susul di antara sumber daya dan drain yang menandakan bahwa saluran konduktansi tidak ada secara default, atau strukturnya memerlukan tegangan negatif yang pada gerbang gate terhadap sumber untuk membuat saluran konduktansi antara sumber dan drain. Untuk operasi cut-off region, jika tegangan gerbang VGS sama dengan 0 atau positif, transistor berada dalam keadaan mati atau off, ataupun saturasi. Untuk mengaktifkan transistor, tegangan gerbang harus lebih negatif daripada tegangan sumber VGS lebih kecil daripada 0. Arus mulai mengalir dari drain ke source. Aplikasi biasa digunakan dalam sirkuit logika digital karena konsumsi daya yang rendah dalam keadaan mati. Adapun PMOS depletion mode, simbol dan strukturnya itu kayak simbolnya ada garis solid di antara sumber dan drain yang menandakan bahwa saluran konduktansi adalah secara default atau memiliki saluran konduksi yang ada secara default antara sumber dan drain tanpa memerlukan tegangan gerbang khusus. Untuk operasi cut-off region, untuk memerhatikan transistor tegangan gerbang harus lebih positif daripada tegangan sumber, VGS lebih besar daripada 0. Ini menciptakan medan listrik yang menghambat saluran konduksi. Untuk saturasi atau aktif region, dalam keadaan normal VGS sama dengan 0. Transistor sudah dalam keadaan aktif dan memungkinkan arus mengalir dari drain ke source, mengoptimalkan tegangan negatif pada gerbang VGS lebih kecil daripada 0, meningkatkan arus yang mengalir. Untuk aplikasi digunakan dalam sirkuit analog dan sirkuit tentunya yang membutuhkan saluran konduktansi tetap. Dan untuk saudara Raja, di sini Raja menanyakan bahwasannya cara kerja PMOS transistor dalam kondisi on off serta peran tegangan gate source VGS dalam proses ini. Nah, untuk PMOS enhancement mode kondisi off, ketika VGS sama dengan 0 atau lebih positif, PMOS enhancement mode transistor berada di dalam keadaan mati ataupun tidak ada saluran konduktansi antara source dan drain sehingga arus tidak mengalir. Untuk kondisi on, ketika VGS lebih kecil daripada 0, tegangan gate lebih negatif daripada tegangan source. Jadi sama kayak apa yang saya jelaskan tentang pertanyaan akhir sebelumnya, bahwasannya kalau ketika VGS sama dengan lebih kecil daripada 0, tegangan gate lebih negatif daripada tegangan source. Tegangan negatif juga pada gate menarik elektron atau menolak hole ke saluran sehingga menciptakan saluran konduktansi dari source ke drain. Arus dapat mengalir dari drain ke source. Untuk PMOS depletion mode kondisi off, ketika VGS lebih besar daripada 0, tegangan gate lebih positif daripada tegangan source. Transistor juga akan berada dalam keadaan mati. Tegangan positif gate menciptakan medan listrik yang mengurangi jumlah hole di saluran sehingga memutuskan saluran konduktansi antara source dan drain untuk arus tidak dapat mengalir. Untuk kondisi on, VGS sama dengan 0 atau lebih negatif. Transistor berada dalam keadaan menyala atau on. Pada VGS sama dengan 0, saluran konduktansi antara source dan drain sudah ada secara default. Nah, untuk yang terakhir itu ketika tegangan negatif pada gate lebih lanjut meningkatkan jumlah hole di saluran membuat arus mengalir lebih mudah daripada drain ke source. Mungkin dua pertanyaan tadi sudah saya jawab dan satu pertanyaan lagi akan dijelaskan oleh saudara Umam.
mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal, saudara Iqbal, di mana dia bertanya bagaimana kondisi gate short voltage atau PGS yang membuat PMOS enhancement mode transistor menyala. Di sini dari yang kita terangkan bahwa enhancement itu tidak memiliki saluran antara short ke drain, dan untuk menentukan saluran tersebut maka si PGS harus mengaliri negatif untuk membuat PMOS enhancement mode transistor menyala atau on. Karena nanti ketika negatif maka si elektron akan tertarik sehingga akan menciptakan saluran antara short ke drain. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan yang bisa saya jawab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai PMOS transistor. Maaf kalau misalnya banyak kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.